Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini dalam rangka Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi AJLK yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Saya, Nur Hikmatusobah, peserta dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, akan membacakan publikasi hasil karya tulis saya. Adapun untuk mengetahui detail karya tulis yang akan saya bacakan, teman-teman dapat melihat link yang saya taruh di description box. Inilah laporan publikasi karya tulis dengan judul Cegah Eks-Koruptor Jadi Calon di Pilkada 2020. Audio Jungle. Audio Jungle. Miris, jika eks-koruptor masuk dan mendaftar sebagai calon bupati, wakil bupati, maupun wali kota, wakil wali kota di tahun Pilkada 2020 ini. Kredibilitas calon sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar tercipta pemerintahan daerah yang berkualitas. Masyarakat butuh pemimpin daerah yang bersih dari berbagai kasus, terutama bersih dari kasus korupsi. Kasus korupsi di Indonesia masih belum berhenti. Pada perhelatan Pilkada 2020 tidak menutup kemungkinan para eks-koruptor ikut berpartisipasi dan mencalonkan diri. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut. Audio Jungle. Faktor pertama adalah faktor hukum. Supremasi dalam regulasi yang secara eksplisit memperbolehkan eks-koruptor mencalonkan diri menjadi penyebab utama yang menguatkan para eks-koruptor melenggang dalam pencalonan kepala daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan kedua peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Tidak ada yang mengatur tentang pelanggaran eks-narapidana korupsi mencalonkan diri. Audio Jungle. Pada konteks tersebut, maka secara faktor hukum diperbolehkan para eks-koruptor untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Namun dengan ketentuan mengumumkan diri ke publik atas pengakuan sebagai mantan terpidana korupsi. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Secara personalisasi, faktor ekonomi adalah faktor paling dominan di antaranya karena sifat tamak atau rakus orang tersebut dan kecenderungan memiliki gaya hidup yang konsumtif, sehingga secara naluriah akan membentuk moral yang kurang kuat hingga ada keinginan melakukan korupsi berulang. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Pada faktor sosial, kondisi individu yang korupsi cenderung memiliki moral, yakni dalam masyarakat hanya akan mementingkan dirinya sendiri. Sebagaimana menurut World Bank, definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Audio Jungle. Dengan melihat tiga faktor tadi, maka pada perhelatan Pilkada tahun 2020 ini perlu dilakukan langkah-langkah yang melibatkan segala lapisan masyarakat guna mencegah eks-koruptor maupun koruptor baru di tahun Pilkada 2020. Dan berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh. Langkah pencegahan pertama dalam segi hukum dapat dilakukan dengan cara mengadakan perubahan undang-undang pilkada khususnya yang dapat membatasi bahkan melarang eks-koruptor agar tidak mencalonkan diri kembali. Percepatan perubahan regulasi dapat dilakukan melalui perubahan terbatas, yakni dengan melakukan judicial review di tingkat Mahkamah Konstitusi. Audio Jungle. Pencegahan yang kedua dalam segi politik dapat dilakukan dengan cara pembatasan atau seleksi ketat pada mekanisme internal partai politik, sehingga para calon kepala daerah yang berasal dari partai politik terlebih dahulu sudah terseleksi dengan ketat di ranah internal partai. Jika hal tersebut dilakukan, maka ruang gerak atas eks-koruptor dalam hal pencalonan kepala daerah dapat terminimalisir. Audio Jungle. Selanjutnya dalam segi sinergi media dan masyarakat umum.
Peranan media pers dan masyarakat memang dapat diakui menjadi hal yang penting. Media pers juga dapat menjadi pencegah para ex-narapidana korupsi agar tidak kembali mencalonkan diri. Namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh para kaum media pers. Media pers harus konsisten dalam mensosialisasikan pencegahan, yakni dengan cara memberikan pendidikan kepada masyarakat dan memberikan informasi melalui iklan layanan masyarakat ILM tentang pendidikan anti korupsi. Media pers harus berani melakukan sinergi, kolaborasi, dan mengesampingkan persaingan antar media. Kerjasama, sinergi, atau kolaborasi tersebut dapat memaksimalkan fungsi media sebagai alat pencegahan yang masif dalam mencegah ex-koruptor menjadi calon di Pilkada tahun 2020. Menurut pengamatan penulis, semakin banyak media yang mensosialisasikan nama-nama para ex-koruptor tersebut, maka publik atau masyarakat akan lebih mengenal dan mempertimbangkan atas pilihan mereka dalam pemilihan kepala daerah 2020. Audio Jungle. Baik, itulah tadi pembacaan publikasi atas karya tulis saya. Sekali lagi, lengkap atau detail tulisan yang saya bacakan tadi telah dipublikasikan di beberapa media online. Dapat teman-teman lihat di deskripsi book. Sekian dan terima kasih. Saya Nur Hikmatu Sobah, Jawa Tengah. Audio Jungle. Audio Jungle.